Awal-awal abad ke-13, setelah keruntuhan dinasti Abbasiyah, terjadi sebuah konspirasi rahasia antara dua kekuatan yang memusuhi Islam, pasukan Salib dan pasukan Mongol yang brutal. Dan konspirasi ini sangatlah membahayakan umat Islam, karena konspirasi ini adalah sebuah konspirasi global untuk menyerang kaum muslimin, dan mereka berhasil menggalang pasukan yang cukup besar dari konspirasi tersebut. Di samping dukungan Syiah terhadap mereka, di sisi lain, kondisi umat Islam semakin genting, terutama setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan agamanya dicabik-cabik oleh orang-orang yang tidak beriman, dan memunculkan seorang pahlawan baru yang bernama Ruknuddin Az-Zahir Baibars al-Bundukdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perang salib, mungkin kita lebih mengenal seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang telah kita bahas di video sebelumnya. Seorang tokoh yang berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dari genggaman pasukan salib dengan dukungan tokoh-tokoh Islam sebelumnya seperti Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Yang sebelumnya itu semua telah kita bahas di konten-konten kita sebelumnya. Akan tetapi, mungkin jarang ada dari kita yang mengenal nama sang pahlawan ini, Az-Zahir Baibar rahimahullah. Padahal jasa beliau tidaklah kalah penting dibandingkan jasa mereka. Beliau merupakan pelindung kaum muslimin di abad ke-13 dan juga merupakan seorang panglima dari Saifuddin Qutuz, seorang raja muslim penyelamat yang sudah kita bahas sebelumnya. Awal dari kehidupan tokoh besar ini terlebih dari seorang budak yang diperjualbelikan di salah satu pasar di Syam kala itu, hingga akhirnya beliau dibeli oleh Sultan Najmuddin Ayyub rahimahullah, seorang penerus Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan salah satu sultan terkuat dinasti Ayyubiyah yang insya Allah nantinya akan kita bahas. Nah, perlu diketahui, inilah nasib awal seorang panglima yang ditakuti oleh kaum salibis, yang mana panglima ini bahkan dijuluki Salahuddin kedua oleh sejarawan barat Philip Kahiti, dan pada akhirnya beliau menjadi kepala pengawal dari pasukan Sultan As-Salih Najmuddin Ayyub. Dan barulah beberapa waktu kemudian ia berhasil menjadi seorang raja berkat prestasinya yang gemilang. Ia berhasil meraih kedudukan tinggi ini dan mendirikan sebuah dinasti baru yang bernama dinasti Mamluk. Sebagai seorang raja, beliau sangat menggiatkan pembangunan hingga negeri Mesir dan Syam pada masanya berada dalam masa-masa kesejahteraan, karena beliau dikenal sebagai orang yang mengutamakan pembangunan. Di antara pembangunannya adalah merpati pos, jalan-jalan, dan juga beliau membangun beberapa sekolah dan masjid. Di masanya, beliau pun memilih yang soleh dan berwibawa. Segera setelah menjadi sultan, Baibars menyadari bahaya terbesar orang-orang salibis, yaitu persekutuan yang akan mereka galang dengan Mongol. Oleh karena itu, Baibars segera menyiapkan pasukan yang kuat untuk berperang melawan pasukan salibis dan merebut kembali kota-kota Suriah dari tangan mereka, agar mereka tidak bersekutu dengan Mongol. Dan banyak sekali daerah yang berhasil diambil alih oleh Baibars, di antaranya Kaisaria dan Arsuf, dua daerah penting bagi kaum salibis. Penaklukan Baibars di daerah-daerah Suriah yang dikuasai salibis terus berlanjut hingga akhirnya ketika itu Baibars mampu menangkap sekelompok ksatria gereja milik pasukan salibis yang dikenal kejam pada kaum muslimin,
dan memberi pelajaran pada mereka sehingga menghilangkan bahaya tersebut dari kaum muslimin. Di sisi lain, kerajaan Salibis Antioquia yang merupakan kerajaan Salibis terkuat ketika itu segera menjalin aliansi dengan pasukan Maron. Hal itu terbukti dengan tindakan mereka yang bersahabat dengan pasukan perusak. Keputusan Baibars segera diambil. Baibars memutuskan menyerang Antioquia pada 1268 dan beliau bertolak bersama pasukan Islam menuju Antioquia. Di sana pasukan Salibis dengan jumlah besar telah bersiaga untuk mempertahankannya. Apalagi lagi, pecahlah pertempuran sengit yang menyebabkan 16.000 pasukan salib tewas dan kota Antioquia akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah itu berbagai perdamaian terwujud antara kaum muslimin dan kaum salibis dalam jangka waktu yang lama. Antara lain perjanjian Baibars dengan beberapa kerajaan salibis dan dengan kesatria gereja. Dan yang jelas, operasi militer sebelumnya telah memangkas bahaya pasukan salibis sampai ke akar-akarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.